Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai grup, khususnya tentang subgrup normal dan grup faktor. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kenapa sih kita perlu untuk mendefinisikan grup faktor, dan itu juga menjadi alasan untuk menjadi definisi subgrup normal. Jadi ya kenapa muncul subgrup normal? Karena kita ada keperluan untuk mendefinisikan grup faktor. Nah, untuk outline-nya itu sederhana saja ya. Kita buat seperti ini dan kita masuk ke tahap pertama. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit mengingatkan tentang tahapan polia. Jadi ini menurut saya sangat penting ketika kita belajar matematika. Nah, saya ingin sedikit mengingatkan ya, waktu kita SD dulu kan ya di beberapa sekolah atau sebagian besar sekolah itu biasanya meminta untuk menuliskan diketahui, ditanya, terus dijawab. Nah, itu sebenarnya adalah suatu habit yang baik. Kenapa? Karena kalau kita ingin menuju ke suatu tempat, otomatis ya kita harus lihat modalnya terlebih dahulu dan kita cek nanti bagaimana caranya untuk menuju ke situ. Ya kan, berarti targetnya kita set dulu, kita sudah tahu, terus modalnya apa. Nah, caranya bagaimana setelah itu. Oke ya. Jadi pertama kita harus bisa memahami masalahnya ya, untuk mengecek untuk mana targetnya, mana modalnya kan ya, kita butuh untuk memahami masalahnya. Terus kedua, buat rencana bagaimana caranya untuk mencapai itu dengan modal yang kita punya. Kan kita sudah tahu kan arahnya mau kemana. Terus selanjutnya adalah kita ya jalankan kan, kalau sudah ada targetnya, sudah ada rencananya ya dicek. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus memastikan setiap langkahnya itu sudah benar. Dan kalau misalkan dibutuhkan, nah yang di sini yang keempat itu bisa melihat kembali. Jadi kita cek lagi apakah langkah-langkahnya sudah cocok. Dan yang terakhir, melihat kembali di sini fokusnya lebih ke arah apakah keseluruhannya sudah betul. Terus kita coba pengembangannya. Jadi kita cek apakah ada solusi alternatifnya, terus apakah ada masalah yang berkaitan dan kita bisa cari solusinya. Dan ini kalau misalkan kita terapkan ketika belajar matematika, nah ini akan sangat membantu dalam memahami masalah. Jadi ini sedikit saja ya untuk saran, karena kan ya banyak juga yang masih bingung bagaimana cara belajar aljabar abstrak dengan lebih baik. Ya kita bisa mengikuti tahapan-tahapan ini. Nah, terus kalau kita sudah masuk ke grup ya, jadi kita tidak akan langsung ke grupnya. Jadi kita bisa melihat ya, kalau kita punya jam dinding, itu kan angkanya hanya 12. Tapi ya meskipun hanya 12, ya setiap hari kita bisa pakai itu. Ya kenapa kan? Karena kalau kita cek, kalau misalkan kita punya di sini ya pukul 12 kan berarti jam pendek, jam panjang dia kan di arah sini. Terus nanti 12 jam kemudian sama lagi, 36 jam kemudian akan sama lagi. Nah, di sini kalau kita melihat jam itu tidak mengecek menitnya ya. Jadi hanya jamnya saja. Nah, kita bisa melihat kita punya misal 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kita juga punya negatif menunjukkan waktu lampau. Itu kan ya seperti kita berbicara tentang bilangan bulat. Dan di sini ya kita punya seolah-olah ya kan ada suatu pola setelah 12 ya kembali lagi kan di situ kan. Jadi yang melibatkan sesuatu yang berkaitan dengan himpunan bilangan bulat kelipatan 12. Dan secara umum kita bisa melihat permasalahan ini seperti apa?
Jadi, ya kalau misalkan kita punya suatu grup dan suatu subgrup, ya kan? Nah, di sini kan kita punya suatu struktur baru kan yang berkaitan dengan Z dan 12Z. Nah, apakah kita juga bisa mempunyai suatu struktur baru, struktur grup ya, khususnya di sini yang berkaitan dengan G dan S. Nah, kalau kita ingin mengkonstruksi suatu grup, bahannya ada berapa? Ya, bahannya dua. Apa saja? Yang pertama adalah kita butuh suatu himpunannya dan lebih khusus dia himpunannya tak kosong. Dan yang kedua adalah kita butuh operasi biner. Jadi ya butuh himpunan plus operasinya. Nah, bagaimana cara membentuk himpunannya? Salah satu idenya kita bisa mempartisi himpunan tersebut. Jadi kita gunakan suatu relasi ekuivalensia di situ untuk mempartisi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tidak semua grup itu punya sifat komutatif. Jadi kita perlu hati-hati ketika kita mendefinisikan suatu relasi, khususnya ketika kita mengoperasikan. Jadi ya mengoperasikan dari kiri dan kanan tentunya bisa jadi berbeda. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi kita definisikan relasi seperti ini. Jadi ini idenya dari mana? Ya seperti yang di jam tadi, ya kan? Kalau kita punya seperti tadi lah, waktunya kan menunjukkan pukul 3, ya kan? Nah, setelah 12 jam kemudian, posisinya itu akan sama seperti ini lagi. 24 jam kemudian sama lagi. Artinya apa? Ya, kalau kita punya waktu, ya kan? Jadi misal pukul 15 dan pukul 3, dia direpresentasikan di jam dinding itu sebagai bentuk yang sama ya. Ketika apa? Ya 15 dikurang 3 itu kelipatan 12. Atau kalau kita melihat dari sisi grup secara umum, berarti kan ya 15 dioperasikan dengan 3 inverse, jadi inverse terhadap penjumlahan ya, itu jadi 12. Nah, di sini idenya juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi kita punya X itu misal X dioperasikan dengan Y. Nah, kita definisikan relasinya ya seperti itu tadi. Jadi X berelasi, nah karena ini ya tadi pengoperasinya dari kanan ke kiri itu bisa tidak komutatif kan, jadi kanan kirinya mungkin bisa berbeda. Jadi ya sama, kita kalau yang relasi kanan ini kita definisikan dia X berelasi kanan dengan Y jika dan jika XY inverse itu di S. Yang relasi kiri, X berelasi kiri dengan Z didefinisikan, Y inverse dioperasikan dengan X itu di S. Jadi idenya sama seperti ketika kita melihat jam dinding tadi ya, hubungan antara Z dan 12Z. Nah, ini munculnya dari situ.
hubungan antara Z dan 12Z. Nah, ini munculnya dari situ. Jadi ya sekali lagi ya, kita mempunyai suatu fenomena yang sudah terlihat jelas di depan mata. Nah, kita coba lakukan sesuatu dari fenomena tersebut kan. Jadi kita perumum. Nah, selanjutnya relasi ini ya. Jadi relasi kanan dan relasi kiri itu nantinya merupakan relasi ekuivalensi. Jadi bisa dicek, pertama dia refleksif, kedua dia simetris, dan ketiga transitif. Jadi ini ya sudah belajar di pengantar logika matematika dan harapannya ya masih ingat ya. Dan selanjutnya, nah untuk contoh, kalau misalkan tadi kita punya 12Z di Z kan, terhadap penjumlahan, kita punya relasi kanannya apa? Ya bisa kita lihat ya, yang berelasi kanan dengan ini, dengan 1, ya kan, bentuknya pasti seperti ini, 1 plus 12K, jadi kelipatan 12 di situ. Kenapa? Ya ketika ini dikurangkan dengan 1, dia anggota 12Z. Dan ya kita peroleh semua yang berelasi dengan 1, jadi kalau kita himpun, nah himpunannya bentuknya seperti ini. Untuk yang relasi kiri ya karena di situ komutatif ya nanti akan sama ya. Jadi karena kita punya relasi ekuivalensi, artinya apa? Nah, artinya kita punya kelas-kelas ekuivalensi. Jadi kita bisa membagi-baginya, terus masing-masing kelasnya itu nanti ya saling asing, tidak ada yang beririsan. Dan nah ketika kita gabung, kita jadi punya G-nya. Jadi kita definisikan di sini kelas ekuivalensi dengan relasi kanan ya. Nah, ini kita definisikan seperti ini. Dan selanjutnya SG ini kita sebut dengan koset kanan dari S, dan G-nya itu ya representatifnya ya dari SG. Dan yang perlu dipahami, nah kalau kita punya dua kelas yang sama, berarti kan artinya di sini X dan Y-nya itu masuk ke ya satu partisi yang sama ya di dalam sini tadi. Nah, jika dan jika X-nya berelasi dengan Y. Artinya apa? Kalau X berelasi, ini khususnya relasi kanan ya dengan Y. Artinya apa? Kalau kita punya SX sama dengan SY, itu artinya ya X berelasi kanan dengan Y, yang artinya X Y inverse itu di S. Dan sekali lagi ini operasinya tergantung operasi yang ada di grupnya. Terus untuk contohnya bagaimana? Ya kalau misalkan kita punya 12Z di Z, nah kelas ekuivalensi yang terbentuk apa? Ya kita punya I plus 12Z, I-nya dari 0 ya sampai 11. Kenapa bisa seperti itu? Ya bisa kita cek dengan definisi relasi kita. Jadi pertama, kalau kita gabung semuanya, jadi kan ada 12 kelas di situ, 12 ya. Kalau kita potong-potong ya, 12 piece, 12 bagian. Kalau kita gabung lagi, ya dia akan balik lagi ke Z. Dan nah, ya jelas ya di sini ya, tidak ada bilangan yang misalkan I mod 12 sekaligus J mod 12, itu kan juga tidak ada kan di teori bilangan kan. Jadi ya IJ-nya berbeda maksud saya. Jadi ya kita peroleh tidak ada kelas yang beririsan. Dan jelas di situ bahwa Z itu ya jadi terpartisi. Jadi 12 kelas-kelas ekuivalensi. Nah,
analog dengan relasi kanan tadi yang relasi kiri, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita punya di situ kita punya definisi ini ya. Jadi kita bentuk GS dan GS ini kita sebut dengan koset kiri dan G-nya sama ya seperti tadi ya. Kita sebut dengan elemen representatif dari GS. Dan sekali lagi, apa maksudnya dua kelas ekuivalensi itu sama di sini? Artinya ya XS sama dengan YS jika X-nya itu berrelasi kiri dengan Y. Dan apa maknanya? Ya jika dan jika Y inverse X itu di S. Dan ini penting karena ya kita punya bisa dianggap nanti kan di grup yang ingin kita bentuk dia sebagai elemennya. Nah, misalkan sekarang ya kita punya ini grup G dan subgrup S. Tadi kan kita bisa membentuk yang koset-kosetnya ya. Jadi yang SG dan GS. Nah, selanjutnya kita bentuk himpunan di situ kita punya definisi ini ya. Jadi kita bentuk GS dan GS ini kita sebut dengan koset kiri dan G-nya sama ya seperti tadi ya. Kita sebut dengan elemen representatif dari GS. Dan sekali lagi, apa maksudnya dua kelas ekuivalensi itu sama di sini? Artinya ya XS sama dengan YS jika X-nya itu berrelasi kiri dengan Y. Dan apa maknanya? Ya jika dan jika Y inverse X itu di S. Dan ini penting karena ya kita punya bisa dianggap nanti kan di grup yang ingin kita bentuk dia sebagai elemennya. Nah, misalkan sekarang ya kita punya ini grup G dan subgrup S. Tadi kan kita bisa membentuk yang koset-kosetnya ya. Jadi yang SG dan GS. Nah, selanjutnya kita bentuk himpunan ini. Jadi yang isinya di sini apa? SX berarti kan yang di sini ya, yang dari kanan kan. Jadi semua yang koset kanan, terus yang ini semua yang koset kiri. Jadi kita punya modal G, kita punya modal S. Nah, kita sudah punya ya ini sekarang karena modalnya ada dua tadi, kita butuh membentuk himpunan, membentuk operasi. Kita sudah punya modal yang pertama. Jadi kita sudah bisa membentuk suatu himpunan di situ, himpunan yang baru yang melibatkan G dan S, yaitu dua ini ya, G cantik R dan G cantik L. Nah, pertanyaannya karena ada dua kan tadi kan, pertama himpunan, kedua operasinya. Nah, bagaimana dengan operasinya yang di himpunan baru kita ini? Apakah kita dapat mendefinisikan suatu operasi biner sehingga ya himpunan baru kita tadi dengan operasinya yang ingin kita definisikan itu menjadi grup, ya kan? Jadi ya G cantik R-nya itu operasinya apa supaya jadi grup, ya kan? G cantik L-nya juga kan operasinya seperti apa? Yang paling sederhana adalah paling alami juga kita mendefinisikannya ya otomatis seperti ini ya. Ini paling alami. Jadi kita punya dua koset kanan di sini dioperasikan ya hasilnya jadi
SXY. Itu paling wajar ya untuk mendefinisikan operasi di situ. Tapi, nah kita harus mengecek apakah dia merupakan operasi biner, ya kan? Ya pertama ketertutupannya jelas dia tertutup karena dia ya kembali lagi jadi koset kanan ya, karena X-nya di sini karena kita punya X dan Y-nya di G. Ya berarti ini X-nya ya sama ya di G ya. Berarti kan SXY nanti di G cantik R ya di sini ya. Nah, yang kedua, apakah dia well defined atau tunggal? Kita perlu cek. Jadi, cara mengecek ketunggalannya bagaimana? Ya, yang kedua, apakah dia well defined atau tunggal? Kita perlu cek. Jadi, cara mengecek ketunggalannya bagaimana? Ya ambil dua elemen, ya kan? Sepasang-sepasang, dua pasang ya di sini ya. Dan sepasang-sepasangnya itu sama. Jadi kita punya SX1 sama dengan SX2, SY1 sama dengan SY2. Artinya apa di sini? Kalau kita punya dua koset sama, berarti kan ya X1 X2 inverse di S. Yang di sini dua ini sama, ya berarti Y1 Y2 inverse di S. Berarti artinya apa? Karena dia di S, berarti kan kita bisa representasikan sebagai suatu elemen. Misalkan di sini S1, di sini S2, ya semuanya di S. Ya berarti ya kita operasikan saja kan. Kita punya ingin mengecek ini tadi ya, apakah dia well defined, berarti kan ya kita ingin mengecek apakah hasil operasinya ini sama. Ya jadi ya cek aja dua-duanya apakah sama kan, ini dari definisi perkaliannya yang kita punya kan. Terus ya ini kita substitusi semuanya dan terakhir kita peroleh ini X1, X2 inverse itu di S. Apakah ini selalu berlaku? Ya kan? Itu kan jadi pertanyaannya kan. Kenapa? Kalau misalkan ini berlaku berarti dia akan menjadi well defined. Jadi kita akan melihat apakah dia selalu berlaku. Ternyata secara umum, nah di sini X1S itu belum tentu anggota dari S. Artinya apa? Ya berarti kita punya ini itu belum tentu jadi anggota dari S. Kesimpulannya? Ya kesimpulannya adalah operasi ini belum tentu well defined. Jadi kalau misalkan kita tambahkan syarat di situ komutatif, kan berarti bisa kita tukar-tukar nih. Ya kan? Kalau bisa kita tukar seperti ini, ya jelas dia jadi di S, ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita tambahkan syarat komutatif itu terlalu kuat. Apakah ada yang lebih umum lagi? Jadi tidak harus komutatif, tapi apa yang kita inginkan masih bisa kita dapatkan. Kan kurang lebih seperti itu kan. Jadi idenya kan. Kita ingin mencapai suatu tujuan, tapi modalnya terlalu besar nih. Apakah mungkin kita dapat modal yang agak kecil? Kan seperti jualan kan. Kita ingin modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Jadi kita ingin target penjualan dapat, tapi modalnya kalau bisa sekecil mungkin. Nah, jadi di sini ya sama. Kita rasa modal kita kalau menambahkan syarat komutatif itu terlalu besar. Jadi bagaimana cara menguranginya kan supaya lebih umum ya, lebih tidak yang harus terlalu kuat seperti ini. Nah, kita jadi punya motivasi di situ untuk mendefinisikan suatu subgroup baru yang memenuhi kondisi supaya operasi kita well defined. Jadi kita punya definisi subgroup normal ya seperti ini. Jadi kita punya S itu subgroup dari grup G. Nah, subgroup G ini disebut subgroup normal jika untuk setiap G kecil elemen G besar berlaku
Nah, bisa dilihat di sini koset kirinya sama dengan koset yang kanan. Artinya apa? Nah, kita kan punya di sini ya. Jadi S itu pasti subset dari ini kan. Ya kan? Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Apakah ini subset dari S? Itu kan belum tentu. Jadi kita punya syarat perlu dan cukupnya dari subgrup normal itu adalah kita punya S itu subgrup dari grup G. Nah, S ini merupakan subgrup normal jika dan hanya jika untuk setiap G kecil anggota G besar berlaku ini. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ya dari yang atas sebenarnya. Jadi by definisi saja. Tidak sulit untuk menunjukkannya. Nah, contohnya apa? Contoh pertama ya komutatif tadi ya, karena yang komutatif tadi kan ya tinggal ditukar kan selesai. Terus selanjutnya kalau kita punya di sini kan berarti kan ada kemungkinan yang non komutatif tapi semua subgrupnya normal, dan kalau seperti itu kita sebut dengan grup Hamilton. Terus contoh lain ya yang trivial kan, E-nya itu subgrup yang hanya identitas G, G-nya juga, jadi dua-duanya ini jelas merupakan subgrup normal ya. Dan kita juga bisa melihat ada kemungkinan ya suatu grup itu subgrup normalnya hanya dua ini saja. Dan kalau memang hanya dua ini saja, nah dikatakan bahwa grup itu adalah grup sederhana. Jadi bisa dilihat ya di sini ya pendefinisian sesuatu. Nah, nanti dari satu definisi jadi menelurkan definisi-definisi yang lain. Seperti di sini tadi kan ada grup Hamilton, terus ada grup sederhana. Itu kan ya awal mulanya ya dari yang subgrup normal ini. Jadi bisa dilihat di situ kalau ya motivasi sesuatu itu jadi bisa berimpact ke yang lainnya. Itu kan sangat bagus ya. Terus contoh lain bagaimana? Nah, ini bisa dipahami sendiri ya, tidak sulit. Kalau kita punya GL2 itu himpunan semua matriks berukuran 2x2 atas R yang determinannya tidak nol, jelas dia merupakan grup. Terus kita ambil yang determinannya sama dengan 1. Ini terhadap perkalian matriks ya khususnya. Jadi jelas kalau ini merupakan subgrup. Nah, apakah dia subgrup normal? Ya kita gunakan tadi syarat perlu cukupnya kan. Jadi tinggal ditunjukkan yang ABA inverse ini. Kalau kita ambil A-nya di GL2R, terus ini ya B-nya di H cantik ini ya. Nah, kita cek apakah ini masuk di H. Dan ternyata pakai sifat matriks, determinannya kan ya seperti ini kan. Jadi kita punya endingnya determinannya 1. Artinya dia masuk di H. Artinya apa? Ya dia jadi subgrup normal. Dan untuk latihannya bisa dicek sendiri. Ini tidak sulit, bisa dicoba. Nah, selanjutnya tentang ya kita kembali lagi di awal tadi. Jadi kita ingin membentuk grup baru dengan modal adalah pertama himpunan tak kosong, kedua modalnya adalah apa satunya? Ya, operasinya. Tapi tadi kita punya satu kendala ya di operasinya. Dan kita butuh tambahan syarat supaya dia berlaku, dan syaratnya ya harus ini tadi subgrup normal S-nya. Dan setelah kita tambahkan syarat ini, operasinya jadi well defined. Alasannya kenapa? Ya seperti yang di awal tadi. Kita memang butuh ini kan. Ya. Dan nah, di sini kalau S-nya subgrup normal jelas ya tadi ya, SX sama dengan XS. Dan karena yang koset kiri dan kanannya sama, berarti kita sudah tidak punya lagi ya G cantik indeks R dan indeks L ya di situ ya. Dan ya kita bisa menggunakan notasi ini G per S, G track S ya di situ.
Dan operasinya juga ya tidak perlu dibedakan lagi karena ya akan jadi sama ya. Dan nah, apakah dia merupakan grup? Nah, ngecek grup apa yang diperlukan? Ya, kita kembali ke syarat-syaratnya dari grup. Pertama, asosiatif. Apakah dia asosiatif? Ini pengoperasian biasa ya. Jadi bisa dipelajari sendiri, tidak sulit. Dan ternyata dia asosiatif. Jadi dikelompokkan ini di yang pertama dulu, terus yang kedua. Nah, ternyata dia sama, jadi asosiatif. Identitasnya juga ada, yaitu ini ya, koset kiri ini EGS. Terus selanjutnya inverse-nya, ya kita memanfaatkan kalau G-nya grup ya. Jadi kalau kita punya A-nya di G, berarti A inverse juga ada kan. Berarti kita bisa bentuk seperti ini. Dan nah, endingnya adalah kita punya G per S yang bentuknya seperti ini. Dengan operasi yang sudah kita definisikan, operasi yang di koset tadi, merupakan grup faktor dari G yang terbentuk oleh grup S. Contohnya, kalau kita punya 12Z seperti di kasus yang jam dinding tadi ya, dan Z. Nah, kita punya ya Z rek 12E, Z itu isinya ini kan. Dan tidak sulit ya untuk mengeceknya di sini. Nah, untuk latihan soal dan tidak sulit ya untuk mengeceknya di sini. Nah, untuk latihan soal bisa dicoba sendiri. Jadi bisa dilihat ya di situ ya, kalau ketika kita punya sesuatu itu jangan berhenti. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal sekali video tentang tahapan polia. Jadi kalau kita sudah mencapai target itu jangan berhenti, look back. Lihat kembali apakah ada yang masih bisa kita lakukan, dan itu adalah metode yang sangat bagus ketika kita belajar matematika. Jadi mungkin sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.